Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Jiawen yang sedang dipanggil oleh atasannya di kantor, yang kala itu ingin dipecat dan diberhentikan dari pekerjaan akibat Jiawen ini kinerjanya lambat dan menolak atas cintanya si bos. Di samping telah mengalami nasib naas karena sudah kehilangan pekerjaan satu-satunya, Mbak Jiawen pun kembali dibuat sial akibat tidak sengaja memergoki sang kekasih malah ketahuan berselingkuh di belakangnya. Sepulangnya Mbak Jiawen ini dari minum-minum dan curhat dengan sahabatnya yang bernama Lele. Namanya Lele, cu. Jadi pengen makan lalapan nih gua nih. Ketika Mbak Lele melihat pacar sahabatnya itu kalang kabut akibat sudah dipergoki, Mbak Lele pun kenapa ya bapaknya ini yang ngasih nama ya? Lantas gerak cepat untuk mengabadikan momen memalukan tersebut dengan bergegas merekam kejadian itu menggunakan handphonenya yang canggih. Melihat temannya ini galau menangis seharian tidak mau mandi selama berhari-hari, Mbak Lele pun berusaha menghibur dengan mendandani Mbak Jiawen ini agar semakin cantik dan kembali bersemangat hidup, serta merencanakan sebuah perjalanan pergi keluar kota sembari mencarikan jodoh untuk Mbak Jiawen. Di sisi lain, terlihat seorang gadis lucu-lucu manja sedang melakukan pemotretan bernama Yoyo, yaitu merupakan seorang model cantik dari salah satu agensi ternama di kota tersebut. Beres sesi pemotretan sudah berakhir, Mbak Yoyo pun terlihat langsung menghampiri sang fotografernya mereka yang bernama Linji untuk menanyakan kepada Mas Linji ini kapan proyek terbarunya mereka itu akan kunjung selesai. Scene berpindah menampilkan Mbak Jiawen dan Mbak Lele Lalapan yang tengah berada di perjalanan, sedang menuju luar kota melakukan trip perjalanan mencari jodoh yang sudah direncanakan. Mengagetkannya, bukannya mendapat calon pasangan yang jauh lebih baik dari mantannya dulu, mereka berdua malah hanya bisa menemukan sesosok makhluk menyeramkan, yaitu bapak gendut yang hidungnya gatal, yang membuat Mbak Jiawen ini lantas pura-pura ke toilet karena niat hati mau ngata-ngatain tapi keburu udah kasihan. Sialnya, ketika Mbak Lele Lalapan tidak sengaja menjatuhkan gelas kerajaan berisi minuman dan tumpah ke bawah meja, Mbak Lele pun dimanfaatkan oleh bapak gendut yang sudah menjomblo seumur hidup guna mengambil kesempatan di dalam kesempitan, yang kala itu sontak membuat Mbak Jiawen mengira temannya itu sudah melakukan adegan yang tidak-tidak. Benar saja, belum beberapa hari setibanya mereka di kota tersebut untuk mendapatkan jodoh yang ingin dicari, Mbak Lele dengan seenaknya malah tidur dan cangkul-cangkul dengan bapak gendut akibat sudah tidak ada pria lagi yang mau dengannya, yang melupakan tujuan utama mereka untuk apa pergi menuju kota tersebut. Scene berpindah menampilkan Mbak Yoyo yang terlihat berjalan menemui Mas Linji dan menggoda pria tersebut, karena Mbak Yoyo ini merasa kesepian tak punya pasangan dan ingin minta diajak untuk minum-minum. Ini orang di film ini ceritanya semuanya kesepian ya. Ketika malam sudah berlalu dan menjemput pagi besoknya, dua orang ini pun bertemu dengan seorang pria yang tiba-tiba saja menghampiri mereka saat berada di pinggir jalan, yang ingin menawarkan sebuah tumpangan karena melihat Mbak Yoyo ini lumayan cantik. Setibanya mereka berdua ke rumah masing-masing dan beristirahat untuk melepas penat, Mbak Yoyo pun lagi-lagi mengajak Mas Linji untuk keluar minum-minum bersama pada besok malamnya,
Yang akhirnya benar saja Mbak Yoyo ini lantas mengajak tidur di hotel saat mereka berdua sudah merasa mabuk. Nah, sudah mulai nih, cu. Berhubung sebelumnya telah memendam perasaan akibat sudah sering bertemu di tempat kerja, Mbak Yoyo pun lantas terlihat menggoda-goda manja, menjoget-joget dikit, merayap mendekat. Nggak kuat gua, cu. Yang berakhir dengan adegan cangkul gergaji. Namun sialnya, setibanya pagi menjemput dan cangkul gergaji berlangsung lancar, Mbak Yoyo malah dibuat sakit hati akibat mendengar Mas Linji tidak sengaja mengigau dengan menyebut-nyebut nama gadis lain, yang lantas membuat Mbak Yoyo pergi dengan meninggalkan sebuah surat perpisahan. Yang dimana Mas Linji ini ternyata selama ini kerap memendam perasaan kepada seorang gadis yang selalu diimpikannya, dan berharap bisa bertemu kembali dengan sosok gadis impian tersebut. Scene berpindah menampilkan Mbak Jiawen dan Mbak Lele Lalapan yang kini sudah kembali ke kota asalnya mereka, yang terlihat sedang asik nongki-nongki untuk mencari seorang gebetan yang baru. Namun tak sampai berselang lama, mereka berdua malah tidak sengaja bertemu dengan Mas Linji yang kebetulan berada di area tersebut. Yang ternyata Mbak Jiawen inilah sosok gadis impian Mas Linji, yaitu teman SMA-nya dulu yang sangat ia taksir. Ketika Mbak Jiawen dan Lele Lalapan tiba-tiba saja diculik oleh segerombolan penjahat saat mereka berjalan pulang, Mas Linji pun sontak panik dan lantas langsung bergegas untuk mengejar mobil penculik tersebut dengan memakai motor metik punya orang yang ia ambil dengan seenaknya. Beres kejar-kejaran dengan para penculik pakai motor metik butut punyanya orang, Mas Linji pun dibuat tak berkutik akibat tidak bisa berkelahi dan mengejar hanya dengan seorang diri, yang kala itu malah jadi bulan-bulanannya penculik dan lantas dipukuli sampai babak belur. Gua kira jadi pahlawan, cu. Berani-berani sosok ngejar sendirian ya. Pakai motor orang lagi diambil. Namun beruntungnya, ketika Mas Linji ini sudah hampir dibuat almarhum, datanglah tiba-tiba sekelompok mafia tak dikenal beranggotakan banyak yang berniat ingin menyelamatkan hidupnya Mas Linji. Yang ternyata bos mafia tersebut adalah si pria yang pernah Mas Linji ini temui di tempo hari. Berhubung kekuatan si bos jauh lebih besar dan anggotanya jauh lebih banyak, para penculik itu pun lantas kabur terbirit-birit dan melepaskan para tahanan begitu saja, yang membuat Mas Linji, Mbak Jiawen beserta Lele Lalapan akhirnya bisa terselamatkan. Dan filmnya pun ditutup dengan Mas Linji yang akhirnya kini bisa berhasil mendapatkan hati cinta pertamanya saat SMA dulu yang telah lama ia impi-impikan. Dan Mbak Jiawen yang kini diceritakan sudah sukses kaya raya, punya kerjaan bagus dan memutuskan untuk menikahi Mas Linji. Cuy. Nah, gitu, Cok. Film apa sih ini, Cok? Bingung gua, Cok, jujur aja ya. Pasti kalian semua juga bingung ya. Gua aja yang menceritakan bingung nih sama ceritanya ini ya. Guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Crazy Love 2 tahun 2016 di Google Chrome, cuy. Nah, tuh nih judulnya nih sudah dikasih tahu nih. Ada. Udah, cuy. Udah.